Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Salsa. Kali ini kita akan belajar menginstalasi dan juga menggunakan template admin LTE pada pemrograman web. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus menyediakan terlebih dahulu komposer dan juga admin LTE pada sebuah folder yang nanti akan kita install. Nah, langkah pertama yaitu setelah kita menginstalnya dari Chrome, kita bisa klik dua kali pada Composer Setup yang kita letakkan di dalam folder yang khusus tadi. Nah, pada Select Install mode ini kita akan install for all user. Nah, selanjutnya pada instalasi option ini kita pilih saja Next tanpa checklist developer mode. Next. Nah, settingnya kita letakkan di C, di sampipi pastinya, yaitu di PHP. Lanjut pada proxy setting kita next saja dan siap untuk menginstal pada sampipi. Kita install. Kita tunggu beberapa saat penginstalan komposer CI4 kode igniter nanti kita install. Nah, sudah komplit untuk komposer di setup. Lalu kita klik saja finish. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dan menginstalasi ataupun mengkonfigurasi di Visual Studio Code. Nah, langkah pertama kita akan masuk terlebih dahulu pada halaman beranda, yaitu bisa kita checklist saja nanti yang ini silang. Lalu kita pilih welcome. Nah, di atas ada terminal. Nah, pada terminal kita akan membuat terlebih dahulu file kita di dalam sampipi dengan melakukan teknik berikut seperti cd.2. Nah, setelah melakukan ini kita buat cd sampipi ataupun htdocs untuk melakukan penginstalan, meletakkan folder kita di dalam sampipi di htdocs. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu CI4 yang akan kita install untuk membuat folder kita di Chrome. Lalu kita pilih instalasi dan kita pilih komposer instalasi dan instalasi lagi. Nah, di sini ada folder yang akan kita buat dengan menggunakan komposer create project. Lalu kita pastikan, dan pada project root ini kita hapus dan buat nama file yang akan kita, maksudnya nama folder yang akan kita buat di sampipi htdocs dengan UAS Hafifah Salsa Nabila. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat untuk menginstalasi. Nah, proses instalasi sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuka file ataupun folder yang sudah kita buat tadi. Dengan cara nanti yang lebih mudahnya bisa klik saja nanti file. Nah, kita pilih open folder. Kita cari di local disk C, di sampipi. Lalu kita ambil yaitu htdocs. Nah, ini folder yang sudah kita buat. Lalu kita klik dua kali untuk membukanya. Nah, di sini folder kita sudah terbuat dengan menggunakan komposer CI4. Untuk mengetesnya
kita klik terminal, lalu kita buat PHP Spark Survey. Nah, lanjut akan keluar HTTP localhost, kita klik saja. Nah, di sini sudah tampil halaman template kode igniter. Nah, kita akan mengubah template kode igniter ini gantinya dengan menggunakan template admin LTA. Nah, di sini ada beberapa, kita akan buka pada view yaitu welcome message. Nah, di sini akan kita ubah tampilan dari kode igniter tadi. Nah, di controller ini pada home yang memanggil fungsi dari welcome message tadi agar dia nanti tampil di website kita. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa membuka seperti di sini. Saya mau membuka Witrischool untuk mengcopy paste codingan yang akan kita buat, ataupun kita akan mengambil template pada Bootstrap. Dengan menggunakan Bootstrap ini lebih mudah. Nah, kita pilih Bootstrap 5, lalu kita akan membuat navbar. Di sini kita pilih saja navbar yang mana yang sesuai, yang akan kita masukkan kepada halaman tadi, pada welcome message tadi. Nah, di sini kita ambil saja yang ini, yaitu drop down ini. Kita coba, lalu kita mungkin langsung saja, yaitu kita klik dan copy paste, Ctrl A terlebih dahulu, baru Ctrl C, lalu kita masukkan kepada view welcome message tadi. Kita scroll ke atas, diklik salah satunya. Nah, lalu kita Ctrl A, kita Ctrl V codingan yang tadi. Kita ulang lagi. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Nah, di sini sudah tersalin semua navbar yang sudah kita cari di Witrischool tadi. Sudah lengkap. Dan kita refresh. Nah, maka akan muncul navbar yang sesuai pada Witrischool. Setelah itu kita bisa mengubah isi dari halaman navbar yang kita buat ini di welcome message ini. Bisa menggunakan codingan di Witrischool, dan bisa juga kita gunakan codingan yang kita minta kepada AI. Nah, di sini saya akan mengubah salah satu dari navnya, yaitu kita buat di sini home. Dan yang di bawahnya kita ganti menjadi data siswa. Oke, sudah. Kita refresh terlebih dahulu halaman beranda, maka akan muncul home dan juga data siswa. Nah, di sini kita akan menggunakan template admin LTA pada data siswa. Nah, ini tadi saya meminta dan membuat juga codingan dari AI, saya tambahkan. Lalu kita di sini akan memasukkan template admin LTA dengan cara pada public ini kita akan membuat yang namanya aset. Nah, untuk itu kita pergi terlebih dahulu kepada folder di SAMPP. Lalu kita ambil htdocs
dan juga di folder kita pada public. Nah, pada public ini kita tambahkan folder baru, yaitu folder yang namanya asset, untuk memasukkan nanti template admin LTA. Nah, kita kembali lagi kepada folder yang memiliki admin LTA tadi. Di situ kita ambil isinya, yang pertama ada plugin dan yang kedua ada disk. Kita copy dan kita masukkan ke dalam sampp htdocs dan masukkan kepada folder kita di dalam public, yaitu asset. Kita Ctrl V di sini. Nah, sudah tersimpan di aset, tepatnya di public. Kita buka kembali lagi tempat codingan tadi. Nah, sudah muncul plugin dan juga disknya. Nah, pada view ini kita tambahkan halaman admin. Dan juga nanti di halaman admin itu nanti ada dua folder, yaitu yang pertama layout, yang mana nanti layout ini ada isinya file seperti footer.php dan juga header.php. Nah, kita klik, kita buat new file yang seperti saya bilang tadi. Nah, kita buat di sini satu lagi, yaitu template. Nanti kita susun berdasarkan isinya. Nah, yang template di dalam layout ini kita hapus. Nah, di sini sudah ada dua folder di dalam halaman admin. Pada template ini kita akan membuat file, yaitu file beranda.php ataupun file beranda.php. Nah, pada model nantinya kita akan membuat, yaitu siswa model.php. Nah, di sini kita akan membuat website khusus untuk siswa di SMP 5 Bukit Tinggi. Nah, pada template kita buat juga, yaitu filenya seperti siswa.php. Nah, sudah berhasil kita membuatnya. Nah, pada controller ini kita akan tambahkan admin untuk fungsinya, yaitu memanggil halaman yang kita buat pada view. Nah, di sini kita boleh membuatnya satu-satu, langsung kita buat codingannya, tapi bisa juga kita buat terlebih dahulu file-filenya jika kita sudah tahu bagaimana cara mengisinya. Nah, lanjut. Nah, pada admin LTA tadi kita buka indeks. Kita akan mengambil codingan dari indeks ini yang akan kita masukkan nantinya ke dalam header dan juga footer.
Nah, pada header ini kita akan copy pastekan semua codingan dalam indeks tadi. Selanjutnya kita akan mengisi footer dengan cara nanti kita pilih saja bagian bawah. Nah, ini tadi diedit ya. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Pada line 1456 ini nanti kita klik dari footer sampai ke bawah yang paling akhir. Kita select dan kita masukkan ke dalam footer, Ctrl V. Nah, di sini sudah masuk copyright pada footer. Nah, pada header nanti kita hapus saja. Karena kita tidak menggunakan widget, jadi kita matikan saja terlebih dahulu, atau boleh kita hapus dengan cara yaitu kita klik tanda kecil dan berikan satu tanda seru dan 2 strip, maka semuanya akan hijau seperti di halaman ini. Nah, pada beranda kita bisa copy pastekan juga codingan di footer tadi, atau kita buat saja sesuka kita. Nah, pada di sini kita akan setting terlebih dahulu adminnya dengan langkah-langkah seperti yang saya buat ini. Lalu di siswa modelnya nanti kita ubah juga. Nah, terlebih dahulu kita buat di pada routes. Kita panggil adminnya agar bisa nanti dijalankan website kita. Lanjut. Nah, di sini ada yang akan kita setting di welcome message ini pada data siswa agar dia masuk pada template admin LTA, maka kita akan masukkan pada routes tadi jalurnya seperti strip admin tadi. Nah, jadi di sini karena belum bisa, mungkin ada yang salah. Kita lanjut perbaiki pada header. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di header kita belum memasukkan fungsi satu lagi, yaitu fungsinya. Kita lihat terlebih dahulu codingan ke bawah apakah sudah dibuat. Belum. Nah, jadi kita buat di bawah admin LTA ini.
agar bisa terhubung. URL-nya kita buat dengan mengetikkan seperti ini, memasukkan fungsi dari href, yaitu kita panggil base URL-nya, yang mana template tadi kita letakkan pada aset, maka kita buat di dalam kurung ini yaitu aset, lalu kita beri tanda akhir sesuai awalan. Mungkin bisa dicontoh kawan-kawan. Selanjutnya masuk kepada admin, controllernya sudah. Nah, kita refresh terlebih dahulu, apakah bisa? Nah, sekarang sudah muncul template admin LTA nya, tapi belum sesuai dengan template awalnya. Nah, di sini akan kita setting lagi base URL ini. Pada asetnya itu ditambahkan tanda garis miring ya kawan-kawan. Nah, ini saya perlihatkan. Saya nampak pula kayak nawa. Lanjut. Nah, di sini sudah dimasukkan tadi garis miring kan. Kita ulang lagi terminalnya dengan terminal, klik lalu new terminal, kita klik di sana atau kita buat yaitu php spark survey, lalu di enterkan. Nah, keluar localhost, kita klik lalu enter. Nah, di sini ada data siswa dan muncul sesuai template admin LTA yang sebenarnya. Nah, inilah halaman admin LTA yang sudah kita buat sesuai dengan public yang aset kita simpan tadi. Nah, lanjut kita akan men-setting codingan selanjutnya. Kita buka di header nih. Nah, pada section ke atas kita copy, lalu kita masuk pada halaman siswa, kita copy pastekan di sana terlebih dahulu, lalu kita ubah kelasnya itu dashboard menjadi halaman siswa, dan dashboard yang kedua menjadi terlebih dahulu kita masukkan alamatnya yaitu admin dan indeks sesuai controller yang kita buat di awal. Lalu kita ubah pada dashboard ini menjadi halaman siswa juga atau sesuai dengan project yang dibuat. Lanjut kita refresh ya. Nah, ini belum ada perubahan, jadi kita akan merubahnya lagi. Kita klik pada header. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi satu dashboard saja nanti. Nah, di sini kita cari dashboard di header. Kita hapus yang dashboard 2 di bawah dan kita gunakan saja satu dashboard yang mana nantinya kegunaan untuk siswa menyimpan data siswa. Nah, kita buat di sini data siswa SMP 5 Bukit Tinggi. Karena terlalu panjang jadi kita buat saja data siswa SMP 5. Pada dashboardnya kita ubah menjadi siswa.
kita refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi siswa dan juga di bawahnya ada data siswa SMP 5. Lanjut, kita akan main setting selanjutnya. Kita akan cari template di navbar, yaitu kita akan memasukkan tabel. Nah, kita cari tabel yang paling bagus, yang menurut kalian cocok. Kita klik saja, Ctrl A lalu Ctrl C. Kita pindahkan ke dalam view siswa di bagian. Nah, ini ada. Kita isi di bawahnya, di bawah body. Nah, selanjutnya kita akan membuat alamatnya agar bisa terpanggil nantinya. Kita Ctrl C yang di atas, lalu kita paste saja ke bawah. Kita ganti fungsinya yaitu menjadi siswa. Sesuaikan dengan view. Dan karena kita akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di view, nah pada beranda nanti bisa diganti juga sesuai halamannya. Yaitu kita ganti jadi siswa. Kita setting pada root test lagi. Nah, kita Ctrl C saja root test ini untuk memanggil yang selanjutnya. Kita ganti indeksnya menjadi siswa untuk memanggil view di siswa. Maka kita harus membuat fungsi atau jalan seperti di root test ini. Nah, kita Ctrl C saja jalurnya ini, lalu kita pindahkan dan kita masukkan ke dalam header di bagian kita masukkan di bagian, nah ya, ini di href yang kedua. Kita masukkan di sana jalurnya agar bisa terpanggil nantinya tabel yang kita buat di website kita. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah terpanggil halamannya. Maka kita bisa merapikannya dengan cara-cara tertentu. Seperti kita bisa mengubah pulpennya, atau bisa juga teman-teman minta bantuan AI untuk mengubah tabelnya agar menjadi bagus. Nah, di sini sudah. Nah, pada beranda siswanya menjadi sedikit bagus dan juga masuk lagi kita kepada siswa. Di sini kita ubah codingannya nanti. Kita buka yaitu kita ubah terlebih dahulu terus pen ini menjadi data siswa. Nah, ini yang maksud saya tadi yang dibuka di halaman siswa ya kawan-kawan. Kita ganti menjadi data siswa yang di atas, dan yang di bawah kita berikan keterangannya untuk tabel yang sudah kita buat sesuai dengan project yang teman-teman mau.
untuk tabel-tabelnya bisa kita ganti. Yang pertama itu nama, ini fungsinya kepala tabel, jadi kita ganti nama, alamat, dan juga kita buat saja di sini jenis kelamin. Jadi kita akan membuat 3 kolom di tabel. Jangan lupa ditambahkan ID karena nanti kita akan membuat database siswa sesuai dengan tabelnya, agar nanti kita bisa menyimpan data-data siswa langsung masuk ke dalam database yang kita buat. Kita edit semuanya, kita tambahkan di sini ID-nya, kita jadikan 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya coba kita cek. Nah, masuk ke laman website kita klik. Nah, di sini sudah menjadi, dia ada 4. Yang pertama ID, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya kita akan membuat database di Sampipi dengan cara kita cari Sampipi lalu kita klik. Nah, karena di sini sudah saya hidupkan tadi, kita langsung saja membuatnya dengan mengklik admin. Kita tunggu beberapa saat, lalu klik new nantinya. Dan buat sesuai dengan yang kita mau. Nama databasenya di sini saya buat yaitu UAS Hafifah. Lalu kita create databasenya. Nah, teman-teman bisa memperbaikinya jika dia bergabung. Di sini saya akan memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, setelah diperbaiki kita akan membuat tabelnya yaitu sesuai dengan project. Di sini saya buat dengan TB strip siswa underscore siswa. Lanjut kita isi di sana. Tadi kita buat ID pada tabel kita, ada juga nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Nah, tipenya mungkin teman-teman sudah tahu. Nama, alamat, dan jenis kelamin kita buat saja varchar, dan ID-nya kita buat integer. Nah, untuk length-nya atau value-nya kita isi saja berapa yang kita butuhkan, kita sesuaikan saja. Lanjut, kita akan menentukan primary key dan auto increment-nya, yaitu kita pilih ID. Kita klik saja go di sini ya kawan-kawan. Lalu kita checklist nanti di sebelahnya. Setelah mengiyakan atau mengklik go. Nah, lalu kita save. Karena terjadi kesalahan tidak bisa save. Harusnya diklik go nih. Kita ulang lagi. Nah, sudah tersedia tabel kita, tabel siswa. Lanjut, sudah ada di sini ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, ini di struktur sudah tersedia.
tabel-tabel yang kita buat. Kembali lagi ke siswa kita tadi. Nah, di sini kita akan menghubungkan INV ke database, yang mana kita hapus pagarnya dan C-nya ini apa namanya nih? C environment. Kita ganti tadi dengan development di sebelahnya itu. Nah, di bawah database ini kita hilangkan fungsi pagarnya agar bisa berfungsi. Nah, kita ganti pada password, kita tidak memakainya, dan di database ini kita ganti sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu uwas_hafifah. Lalu pada INV ini kita rename nantinya. Klik kanan, rename. Pada awalannya kita kasih titik, lalu kita enter, dan sudah hidup untuk databasenya dan juga sudah terhubung. Lanjut pada proses selanjutnya. Pada model siswa kita akan membuat jalur di siswa model ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa copy paste saja yang saya buat, atau bisa kawan-kawan contoh, sesuaikan siswa model yang saya buat ini. Ini saya buat, saya ambil dari folder sebelumnya, tapi videonya kepotong. Lanjut. Nah, pada adminnya kita tambahkan fungsi ataupun jalur untuk memanggil modelnya nanti, yaitu kita buat seperti ini, lalu kita buat siswa model. Sudah. Nah, kita buat di sini nantinya itu ya seperti ini. Public fungsi construct lalu kita tambahkan fungsi satu lagi, seperti yang saya ketikkan ini, untuk memanggil yang ada di dalam siswa model. Selanjutnya kita buat satu lagi, yaitu protected, dengan membuat variabel siswa model. Nah, sesuaikan codingannya
dengan jalur yang dibuat pada view juga. Nah, pada public function siswa ini kita tambahkan datanya, yaitu data siswa yang akan kita panggil. Lalu kita tambahkan seperti siswa model. Sudah selesai, kita panggil dengan fungsi get. Kita panggil database kita, yaitu TB siswa. Yang kita panggil tuh tabelnya ya, nama tabelnya. Sudah berhasil. Lanjut pada header ini, EQView, kita tambahkan di situ data dengan membuat variabel data. Lanjut. Sudah selesai di admin. Nah, pada siswa juga sudah. Nah, kita hapus saja bagian di bawah karena kita akan membuat fungsi for each. Nah, kita buat di bawah tbody. Nah, seperti yang saya buat, teman-teman bisa melihatnya dan bisa juga membuat sambungan di bawahnya tbody tadi dengan codingan yang saya buat. Samakan isinya nanti di for each ini dengan yang di database, seperti ID, nama, alamat, dan jenis kelaminnya, karena kita akan memanggil fungsinya nanti dan memasukkannya ke dalam database. Nah, di admin sudah kita buat. Selanjutnya yaitu kita tes terlebih dahulu apakah bisa. Kita refresh terlebih dahulu. Lanjut. Nah, di sini pada admin di line 11 ada yang salah. Kita ubah, kita lihat. Nah, setelah kita ubah, sesuaikan codingan teman-teman dengan codingan saya. Lalu coba kita refresh. Di sini sudah bisa dan juga sudah keluar tabelnya, namun pada home-nya tidak bisa. Tapi di dashboard siswa datanya sudah bisa mengeluarkan tabel yang kita masukkan di view siswa tadi. Nah, sudah kan? Lanjut, di sini kita buka saja Withree-School. Nah, kita akan buka Bootstrap. Lalu kita buka Bootstrap 5 ini. Kita akan mencari modal. Jika tidak ada, kita bisa buka website Bootstrapnya saja. Langsung pada website Bootstrap. Nah, dengan cara kita tambah, lalu kita buka Bootstrap. Nah, di sini sudah ketemu Bootstrap. Lanjut, kita masuk pada Bootstrap. Nah, di sini kita cari modal. Nah, di sini bisa teman-teman pilih modal yang mana yang diinginkan nantinya untuk menambahkan data yang akan didemokan masuk ke dalam database kita.
kita launch. Nah, seperti ini dia tampilannya nanti. Nah, kita copy saja mana yang bagus, lalu kita buka di Visual Studio Code tadi. Nah, di bawah tabel nanti kita masukkan. Nah, sudah kita masukkan, kita ganti nanti nih buttonnya yang save change ini jadi save, dan button itu nanti menjadi submit. Tapi langkah pertamanya kita ubah terlebih dahulu launch ini menjadi tambah data. Nah, kita buat tambah data ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita masukkan nanti di body ini variabel yang akan kita panggil, yang kita masukkan seperti nantinya itu ada ID, nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Namun di sini kita buat saja yaitu 3 nantinya. Nah, di sini kita akan membuat form metodenya terlebih dahulu, yang akan membuat seperti ini. Pada actionnya kita kosongkan terlebih dahulu. Jangan lupa titik koma, kita sesuaikan. Setelah selesai, kita kembali kepada model ataupun model. Di siswa model kita lihat, kita masukkan save, dan kita masukkan juga codingan public function tambah data. Di admin nantinya teman-teman samakan saja dengan yang saya buat. Nah, di sini pada root testnya kita buat juga tambah data siswa, ataupun kita sesuaikan ya teman-teman, yaitu tambah siswa. Nah, sudah. Kita buka, kita cobakan. Ke beranda, kita coba tambahkan data. Di sini tabelnya masih berbeda, tidak di luar tapi malah masuk dia kan. Kita cobakan terlebih dahulu yang seperti ini. Ternyata save-nya tidak bisa. Kita silang saja. Tabelnya juga nggak keluar. Nah, setelah di refresh, tabelnya sudah keluar. Kita tambah data, kita cobakan. Tidak ada lagi tabelnya, tapi kita coba terlebih dahulu button save-nya ini apakah bisa. Nah, kita coba. Nah, ternyata di admin tambah siswa kita salah. Mari kita coba lihat apa yang harus kita ganti. Nah, di sini seharusnya tambah data, bukan tambah siswa. Jadi sebelah admin itu nanti diganti menjadi tambah data ya kawan-kawan. Di sini videonya sedikit terpotong-potong, jadi susah. Bisa dilihat dengan seksama yang mana yang bisa diimplementasikan. Nah, kita coba terlebih dahulu. Setelah kita ubah,
masih bermasalah di tambah siswa. Oh, belum diganti ya. Nah, setelah diganti kita cobakan lagi. Kita isi, lalu kita coba meng-save-kannya nanti ya. Nah, ternyata sudah bisa teman-teman. Jadi kesalahannya tadi di controller kita buat seharusnya admin dengan nama yaitu admin sebelahnya. Nah ya, pada routes, nah kita buat tambah data seperti yang saya bilang tadi. Dan pada admin sesuaikan juga codingan yang ada pada admin. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kita implementasikan pada pertemuan kali ini.